Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum duduk, salami kanan kiri, katakan, Tuhan sudah naik ke surga. Haleluya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sukacita yang luar biasa di mana kita bisa berkumpul di tempat ini dan bertepat dengan hari libur. Sebab di tahun 2024 ditetapkan bahwa yang dulunya kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus. Jadi artinya kita bersyukur bahwa Indonesia ini mengakui bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Amin. Kita patut bersyukur. Jadi bukan hanya mengganti nama Isa Al-Masih, tetapi mengganti nama Yesus Kristus. Kalau saudara lihat di kalender yang terbaru, di situ dikatakan kita hari libur dan di situ dikatakan dituliskan bahwa kenaikan Yesus Kristus sangat sungguh luar biasa, bahwa dunia mengakui bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Amin. Dalam kesempatan momen ini kita peringati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mau membagikan sesuatu yang penting yang kita pahami bersama, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar peristiwa yang kita peringati, tapi dalamnya sebenarnya ada sebuah makna. Bapak Ibu Saudaraku dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dan sering dengar makna Tuhan Yesus naik ke surga. Pasti dong. Apalagi contoh umur kita mungkin sudah memasuki 60 tahun, 70 tahun atau 50 tahun. Setiap tahun saudara mendengar kata Tuhan Yesus naik ke surga. Ngapain sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Saudara kan pasti ada juga yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Tapi baiklah kita selalu mengingatkan terus. Dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini kita diingatkan terus makna Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ada sebuah makna yang penting dalam buat kehidupan kita. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita mengerti bahwa semua peristiwa dalam kehidupan Yesus waktu dia datang ke dunia, itu pun punya makna penting buat kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ada berita Injil. Bahasa berita Injil itu gini. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia lahir. Kelahirannya kita peringati sebagai Natal, ya kan? Terus kemudian kematiannya kita peringati sebagai Jumat Agung. Kebangkitannya juga tercatat bahwa dalam berita Injil setelah lahir, mati, kemudian bangkit, ya kan, sesuai yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Kemudian setelah bangkit itu diperingati sebagai Paskah. Dan kemudian bukan hanya cuman bangkit, dia naik ke surga. Nah, ini sesuatu yang wow banget. Kenapa? Jadi rangkaian peristiwa ini tidak bisa dipisahkan satu persatu. Oh, Tuhan Yesus hanya lahir, terus Tuhan Yesus hanya mati, terus Tuhan Yesus hanya berhenti di situ. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus, sebuah karya Tuhan yang besar buat kehidupan kita untuk mengembalikan kita. Kenapa sih ada berita Injil itu? Kenapa Tuhan harus lahir? Kenapa Tuhan harus mati? Karena apa? Tuhan pengen mengembalikan tujuan diciptakan manusia dari semula. Kalau kita boleh tarik undur bahwa rencana Tuhan buat manusia itu apa sih sebenarnya? Yang semula buat manusia itu adalah supaya waktu manusia diciptakan, supaya kita itu bisa menjadi serupa. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu dia pengen menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya, supaya manusia bisa berkuasa dan memerintah bersama dengan Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah. Itu yang menjadi rencana manusia, rencana Tuhan yang rencana besar Tuhan buat kehidupan kita. Tetapi karena apa? Dosa. Hubungan antara Tuhan dengan manusia terputus karena dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Kemudian Tuhan berinisiatif dengan menggunakan siapa? Nabi, kirim nabi. Nabi datang, bertobatlah, bertobatlah. Manusia tetap gak mau.
turunkan nabi lagi, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, bahasanya nabi, rasul, Tuhan sudah utus ke dunia, tetap manusia dengan kedegilannya tidak bisa. Akhirnya hubungan antara Tuhan dengan manusia nggak bisa bersama lagi. Itu yang menjadi PR buat Tuhan. Akhirnya Tuhan buat proyek besarnya, yaitu apa? Yesus, Tuhan sendiri datang ke dunia. Dan ini adalah mega proyek yang luar biasa dan semuanya tergenapi. Waktu dia lahir menjadi bayi, kemudian menjadi manusia seutuhnya, kemudian dia mati untuk mengenapi firman Tuhan, dia disalib untuk menebus dosa manusia, kemudian di hari yang ketiga dia bangkit. Ini bukan hanya Alkitab yang mencatat, tapi sejarah juga mencatat demikian. Bapak Ibu kalau ke Israel itu semuanya ada bekasnya. Di mana dia lahir, di mana dia bertumbuh, di mana dia disalibkan, di Golgota, kemudian waktu bangkit pun sejarah mencatat juga dia kubur kosong, kemudian setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, semuanya sejarah pun mencatat, Alkitab pun mencatat. Kemudian yang luar biasa di sini, bahwa Tuhan naik ke surga, ini yang sangat wow Bapak Ibu. Kalau bahasanya gini, waktu dia mati di kayu salib, murid-muridnya tercerai-berai. Yah, yang dia katanya raja, yang dia katanya nanti akan memimpin dunia ini, mati, selesai. Murid-murid sempat berlari meninggalkan Yesus. Kemudian waktu kebangkitannya, mulai iman timbul lagi. Benar ya yang dikatakan dia bangkit. Dan dia menampakkan kepada murid-muridnya. Dikatakan di Alkitab bahwa dia menampakkan selama 40 hari. Menampakkan berwujud benar-benar manusia. Kalau Bapak Ibu pelajari di situ, Yesus pernah menanya ke murid-muridnya, adakah lauk pauk? Dia dikasih ikan goreng, saudara. Jadi kesukaannya Tuhan Yesus itu ikan goreng. Seperti saya ikan goreng. Ya, kemudian 40 hari dia menyatakan kepada murid-muridnya, dan kemudian waktu dia bercerita-cerita ke Tuhan Yesus sudah menampakkan kepada murid-muridnya, tapi nanti saudara baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 di situ dikatakan muridnya gini, Tuhan ayo kita buka dulu sebelum kita, ya Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kemudian muridnya bertanya, ini baru ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus. Kemudian muridnya bertanya, maka bertanyalah ke mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bayangkan saudara, peristiwa demi peristiwa murid udah ngikutin terus. Tapi di ayat ini 6 ini, sewaktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, masih nanya lagi muridnya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pemikirannya muridnya ini gini loh. Kemarin mati, sempat saya pergi, kemudian bangkit, wow ada iman lagi. Akhirnya menampakkan diri, ini benar-benar Tuhan ini, dia bilang. Tapi waktu menampakkan diri dalam 40 hari, waktu Tuhan mau naik ke surga, dia masih nanya lagi dengan pikiran jasmani. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal yang Tuhan ajarkan itu adalah kerajaan Allah yang bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Tapi muridnya enggak menangkap. Kemudian ayat selanjutnya 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Karena itu kedaulatan Tuhan. Terus lanjut ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian lanjut. Nah, waktu Tuhan ngobrol, kamu akan menerima kuasa tiba-tiba. Nah ini, kalau saya gambarkan waktu itu. Contoh kayak saya mengambil contoh, saya Tuhan Yesus baru ngobrol gini. Jadi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Baru ngomong gitu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia naik saudara. Kalau zaman sekarang mungkin enggak terlalu wow. Karena Bapak Ibu sering nonton film Marvel yang tiba-tiba Superman
naik. Terus kemudian Spider-Man yang bisa terbang, terus tiba-tiba naik. Mungkin agak terkontaminasi dengan dunia yang sekarang modern. Mungkin ngelihat gitu nggak wow, malah dibilang magic gitu kok bisa naik. Tapi waktu zaman dulu, waktu Yesus naik, murid-muridnya wow, luar biasa. Dari situ imannya timbul, dia itu benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Tuhan. Bayangkan dia naik sampai melongo, sampai di atas, sampai hilang. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan apa? Ketika mereka sedang menatap ke langit, ini seperti saudara menatap posisi Yesus waktu ke atas awan-awan, ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kemudian apa katanya? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan genaplah waktu Tuhan Yesus naik ke surga, rangkaian berita Injil itu berhasil. Semuanya berhasil. Tapi ada satu PR, waktu dia naik ke surga, mulai bertanya-tanya kan, kenapa sih Yesus harus naik ke surga? Mending Yesus nggak usah naik surga, di sini aja. Kalau di sini aja, jadi dia KKR kemana-mana saudara, Tuhan Yesus. Tapi ternyata mega proyeknya Tuhan tidak demikian. Dia naik ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Kalau Bapak Ibu saudara setiap tahun ngikuti, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama apa? Karena memang Yesus berasal dari surga. Dan di surgalah tempatnya. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi sudah terbukti, dia membuktikan bahwa Yesus itu dari surga dan kembali ke surga. Nah itu membuktikan bahwa Yesus adalah berasal dari surga. Jadi dia kenapa harus naik ke surga? Menyatakan kepada semua muridnya, bahkan seluruh bumi, bahkan dia memberikan mandat. Kamu akan menjadi saksiku waktu kamu melihat ini semuanya. Berita Injil itu sudah tergenapi semuanya. Tetapi ada satu PR yang buat kita. Jadi Bapak Ibu, sekarang Tuhan Yesus di mana? Dia di surga. Yang menjadi PR adalah waktu dia datang kembali. Malaikat bilang, jangan cuma terpukau melihat Yesus naik ke surga. Tapi dengan cara yang sama, dia akan datang kembali. Kemudian alasan kenapa, yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga. Ini sesuatu yang lebih sukacita lagi. Kenapa saudara? Di Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi, ini poinnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat dimanapun aku berada, kamu pun berada. Wow, tambah yes lagi. Waktu wow melihat Tuhan Yesus naik ke surga, dan kita nanya kenapa Tuhan harus naik ke surga? Dia menyediakan tempat buat kita saudara. Mega proyeknya Tuhan luar biasa. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan ngapain naik ke surga? Menyediakan tempat buat kita. Wah, kita semua senang kan? Langsung lega, yes, masuk surga. Tapi ada pesan yang luar biasa saudara. Di ayat 3 tadi dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi yang saya mau tekankan di sini Bapak Ibu Saudaraku. Kita makna kenaikan Tuhan Yesus semua pada ngerti. Dan membuat kita wow. Pertanyaannya bukan makna dia naik ke surganya. Tapi setelah dia naik surga, dia mau turun ke bumi lagi, ke dunia lagi. Untuk menjemput saudara dan saya. Kalau jemput dan kita masuk surga semua, yes, seneng. Tetapi ada waktu dan kedaulatan Tuhan. Kapan waktunya Tuhan datang kita nggak tahu. Nah ini menjadi PR kita. Persiapan apa yang saudara harus lakukan sebelum Tuhan Yesus datang? Berita tentang kedatangan Tuhan, berita yang sedikit agak menjadi takut. Kalau saudara takut justru bagus. Kalau saudara nggak takut, itu yang perlu ditanyakan. Sebab kedatangan Tuhan, kalau yang kedatangan pertama, dia seperti bayi yang lahir. Dia bayi yang lahir. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua bukan bayi lagi, saudara. Dia sebagai hakim yang adil. Satu pesan penting adalah bahwa Yesus yang naik dan akan datang kembali menjemput kita semua untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Sekali lagi sudah berapa kali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih memperingati hari kenaikan. Kita tahu yes naik surga. Yes aku dapat tempat di surga. Yes Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang benar. Dia dari surga turun ke bumi dan naik ke surga lagi. Dan dia menyediakan tempat buat kita. Yes. Tetapi kita lupa pesan penting yang Tuhan perkatakan kepada kita bahwa dia akan datang kembali menjemput kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa berita Injil tadi, lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Dan kemudian kita di masa di mana kita menunggu kedatangannya Tuhan yang sebagai hakim yang adil. Saya teringat satu peristiwa yang Tuhan waktu itu ngobrol dengan murid-muridnya, dia mengatakan tentang perumpamaan. Bicara kedatangan Tuhan, ini bicara kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah bicara tentang kesudahan zaman, akhir zaman. Ini harus selalu diingatkan kepada kita supaya kita ini berjaga-jaga. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu tentang perumpamaan 10 gadis. Kalau Bapak Ibu sering baca 10 gadis. Kita baca dalam Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Stop sampai di situ dulu. Pada waktu itu ini perumpamaan yang Yesus bicarakan. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Siapa 10 gadis itu? 10 gadis itu bukan orang di luar Tuhan. Di situ dikatakan kerajaan surga seumpama 10 gadis. Berarti 10 gadis itu adalah saudara dan saya. Diumpamakan saudara dan saya, 10 gadis itu. Di situ tidak dipilah-pilah 5 gadis bodoh dan bijaksana. Tapi ditulis 10 berarti semua. Semua orang yang percaya kepada Yesus yang mengerti tentang berita Injil tadi. Bahwa lahir, mati, bangkit, naik ke surga, itu berita Injil kitalah orang yang datang ke gereja memperingati, inilah 10 gadis itu. Yang kemudian pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kemudian ayat yang kedua. Dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Tadi 10 bareng-bareng bawa pelita, semua kita ini bawa pelita. Sebab Tuhan ngomongkan bahwa kamulah terang dunia.
Jadi saat saudara percaya kepada Yesus, kamu adalah terang dunia. Dan pelita itu, saudara seharusnya membawa pelita itu dimanapun berada. Karena Bapak Ibu mempunyai tugas untuk menjadi terang dunia itu. Pelita. Ya, semua di sini bawa pelita. Semua di sini mengerti identitas saudara bahwa saudara adalah anak Allah yang diselamatkan. Dan percaya tentang berita Injil. Oke, lanjut berikutnya yang ayat 2 ini tadi, belum, yang 2. Kemudian 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Bapak Ibu, saya sedikit agak mempelajari tentang 5 bodoh. Kenapa harus dibagi 5 bodoh, 5 bijaksana? Kalau kita pelajari di ayat berikutnya kan yang membedakan apa? Dua-duanya, 10-nya membawa pelita, tetapi kelompok 5 tidak membawa minyak cadangan, yang 5 membawa minyak. Dalam menyongsong mempelai datang, datangnya kapan? Nggak tahu. Jadi pelita harus nyala terus nih. Tapi yang bodoh tidak bawa minyak, yang bijaksana bawa minyak. Saya pelajari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kata bodoh di sini di bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa aslinya. Jadi percayalah, saudara nggak usah cari di kamus bahasa Yunani, saya terjemahkan aja, saya belajar di situ. Gadis bodoh di situ artinya moros. Moros kemudian diartikan, moros ini dibuka lagi. Apa ini moros? Moros yang pertama artinya memang bodoh. Memang bodoh artinya memang benar-benar bodoh. Bodoh. Yang kedua, diartikan moralnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Padahal dikatakan gadis ini 10 gadis sama-sama bawa pelita, berarti sama-sama orang Kristen, sama-sama saudara. Tapi moralnya, kebenaran firman Tuhan tidak menjadi bagian dalam dirinya. Dia mengabaikan apa itu kebenaran. Kemudian yang kedua, ketiga bicara apa bodoh, tidak beriman. Ternyata tidak beriman itu dikatakan bodoh Alkitab. Kamu tidak beriman itu bodoh. Kemudian yang selanjutnya murtad. Bodoh itu dikatakan murtad itu dikatakan bodoh. Murtad di sini bukan gini, saudara meninggalkan, maaf nih, meninggalkan agama Kristen, bukan. Tapi murtad itu gini, saudara menerima firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, tetapi saudara tidak melakukan firman Tuhan, itu sudah dibilang murtad. Oke, yang selanjutnya adalah jahat. Kalau jahat saya nggak usah jabarkan tentang jahat, saudara tahu apa arti jahat, ya kan? Terus yang terakhir tidak saleh. Ternyata tidak saleh itu dikatakan bodoh. Jadi kita ini harus saleh. Itu yang dikatakan di situ. Kemudian kita lanjut ayat yang selanjutnya. Nah ini tadi yang sudah saya singgung. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Selanjutnya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam puli-puli mereka. Lanjut. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi 10 gadis itu sama-sama menanti mempelai, sama-sama membawa pelita, yang 5 tidak bawa minyak, yang 5 bawa minyak. Kemudian nunggu Tuhan Yesus datang, nunggu mempelai datang, tidak datang-datang. Seperti halnya kita sekarang. Dibilang dari waktu kecil dulu, Tuhan mau datang. Kapan sampai sekarang? Mungkin. Umur saudara sudah lanjut usia, Tuhan kok nggak datang-datang. Ini seperti gadis ini, menunggu terlalu lama, akhirnya tertidur. Semuanya tertidur. Sama-sama tertidur. Tapi ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam, nah waktu tertidur nih tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7 mulai bereaksi. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Nah ini gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Lanjut ayat selanjutnya, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak.
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli dari situ. Kemudian ayat selanjutnya 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, gadis yang bodoh tadi datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Grek. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Kemudian ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 terakhir, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu, perumpamaan 5 gadis bijaksana dan bodoh. Ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita sebelum dia naik ke surga. Bahwa berita kedatangan sampai sekarang pun ini Tuhan ngomong ribuan tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Aku akan datang kembali. Dan sampai sekarang pun maaf. Berita kedatangan mana ini Tuhan gak datang-datang. Kita seperti 10 gadis tadi. Menunggu mempelai bawa pelita. Saya yakin Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu membawa pelita itu. Artinya apa? Saudara hidup, pelita bicara tentang identitas ya. Identitas bahwa saya orang Kristen dan sebagainya. Tetapi yang membedakan Bapak Ibu gak bawa minyak. Nah sekarang apa itu minyak? Pada zaman dulu pelita itu kalau orang Jawa bilang teplok ya. Ya, pelita itu ada minyaknya. Nah untuk supaya pelita itu tetap nyala, dia harus diisi minyak. Nah kalau minyaknya mulai habis, harus ditambahi minyak. Pada zaman dahulu, minyaknya itu adalah minyak zaitun. Untuk bisa menyalakan api itu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun melalui proses dari buah zaitun, akhirnya memulai proses pemurnian sampai menjadi minyak zaitun itu. Artinya apa saudara? Jadi kita bukan hanya nunggu Tuhan Yesus datang, tapi kita berjaga-jaga dengan hidup kita. Apakah hidup kita itu murni? Apakah hidup kita ini berjaga-jaga dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap percaya firman Tuhan? Apakah kita masih saleh? Apakah kita masih berpedoman dengan firman Tuhan? Apakah kita menjauhi dosa? Apakah kita hidup suci? Apakah kita masih hidup dalam kekudusan? Dan kedaulatan Tuhan. Tuhan datang. Dikatakan firman Tuhan yang lain bahwa katakan apa? Dia datang seperti pencuri. Enggak tahu datangnya. Entah nanti malam, besok, atau lusa. Beritanya kedatangan bukan kapan Tuhan datang. Tapi apa yang saudara persiapkan untuk Tuhan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita setiap minggu datang ke gereja. Kita setiap hari berdoa. Kita setiap hari menyembah Tuhan. Kita setiap hari mencari Tuhan. Dan menyongsong kedatangannya. Kita merindukan kedatangannya. Tapi terbukti Tuhan, kok nggak datang-datang Tuhan? Takutnya pelita saya padam dan saya tertidur. Tapi kalau saudara membangun berjaga-jaga dalam hidupmu, memiliki minyak cadangan itu, membangun diri saudara, berjaga-jaga dalam kehidupan saudara, waktu Tuhan datang kapanpun, saudara siap karena saudara punya minyak itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini, peristiwa kenaikan sungguh membuat kita bersukacita, bahkan muridnya juga bersukacita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Dia dari surga dan kembali ke surga. Tapi kita jangan berhenti di kita senang waktu Tuhan naik ke surga. Yang menjadi PR setelah Tuhan naik ke surga, dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya.
apakah kita berkenan di hati Tuhan? Apakah hidup kita itu dikenal Tuhan? Waktu minyak habis, pintu ditutup. 5 gadis tadi pengen, Tuhan, bukakan Tuhan. Seruan yang disampaikan itu yang sungguh menyakitkan. Aku tidak kenal kamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kita setiap minggu datang di sini beribadah. Setiap hari memuji Tuhan. Tapi hanya kelihatan di luar aja. Saudara terlihat pelita, hidup bukan saudara di tempat ini. Tapi sewaktu saudara pulang, saudara menjalani hidup, apakah saudara hidup saudara berpadanan dengan firman Tuhan? Apakah saudara hidup saleh tadi, dikatakan supaya seperti gadis bodoh tadi, saudara hidup yang bijaksana, yang saleh, yang tidak bodoh, yang berpedoman kepada firman Tuhan. Kalau itu pun, itu yang terjadi dalam hidup saudara. Hari ini, waktunya berpindah dari bodoh menjadi bijaksana. Peringatan kenaikan, bila menjadi peringatan buat kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita menyongsong kedatangan kedua kali, Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput saudara dan saya. Saya berdoa, semua yang di ada tempat ini, saudara terangkat, saudara masuk surga. Dan tempatnya ada di surga. Tugas saudara menjaga hidup kita sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Sekarang salami kanan kiri. Bukan hanya senang Tuhan Yesus naik ke surga, tapi siap-siap Tuhan mau datang. Ayo salami kanan kiri. Siap-siap Tuhan Yesus mau datang. Bapak Ibu, mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya bersukacita karena berita Injil itu sudah digenapi, tapi baiklah menjadi PR buat kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kapan kita nggak tahu, kedaulatan itu kedaulatan Tuhan. Nggak tahu kedatangan Tuhan mau hari ini, besok, atau lusa, atau kapanpun nggak tahu. Bahkan firman Tuhan di dalam 2 Petrus juga dituliskan 2 Petrus 3, di situ tentang hari Tuhan. Karena menunggu Tuhan gak datang-datang, akhirnya muncul pengejek-pengejek akhir zaman yang ngomong gini, mana Tuhan datang? Mana? Jadi membuat kita, iman kita juga, iya ya, buktinya Tuhan gak datang-datang. Dari sekolah minggu sampai saya sudah tua, berita kedatangan katanya Tuhan mau datang. Sampai sekarang gak datang juga. Ingat saudara, kedaulatan Tuhan tidak bisa ditawar. Gak tahu Tuhan datangnya kapan. Bagian kita bukan nanya gini, Tuhan datangnya kapan ya? Kalau Tuhan kasih tahu, aku datangnya 2 hari lagi. Pasti saudara bertobat semua. Saudara pasti, wah, memperbaiki hidup saudara. Tapi kedatangan Tuhan itu tidak tahu kapan waktunya. Tugas kita bukan nanya, Tuhan kapan kamu datang? Tapi persiapkan dirimu. Berjaga-jagalah sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita ambil perenungan. Mari kita tutup mata kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan, kami diingatkan di peristiwa hari di mana kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Itu meyakinkan kami tentang bahwa Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang dari surga, kemudian Engkau naik ke surga, menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang benar yang kami sembah. Bahkan Engkau berjanji Tuhan waktu Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat buat kami Tuhan. Itu berita sukacita buat kami semuanya Tuhan. Tapi satu pesan yang luar biasa yang harus kami jagai dalam hidup kami, yaitu Engkau datang kedua kali untuk menjemput kita. Tapi berita tentang kedatangan itu Tuhan, bagaimana kami harus bersikap menjaga hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus naik ke tahta kemuliaannya di surga.
bukan untuk meninggalkan kita dalam kesendirian, melainkan untuk menjalankan perannya sebagai penanggung jawab masa depan kita. Di rumah Bapa, Ia sedang menyediakan tempat bagi setiap jiwa yang setia. Memastikan bahwa di mana Ia berada, Tuhan berada, kita pun berada. Surga bukan lagi sekadar impian jauh, tapi rumah yang sedang dipersiapkan oleh tangan kasih. Kenaikannya disertai dengan janji, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Namun masa penantian ini bukanlah waktu untuk tertidur. Kita diingatkan untuk memiliki ketajaman rohani seperti 5 gadis bijaksana, yang tidak hanya membawa pelita, tetapi juga menyimpan cadangan minyak dalam kirbatnya. Minyak itu berbicara tentang apa, saudara? Keintimanmu bersama dengan Tuhan dan ketaatanmu dalam melakukan firman Tuhan, yang tidak boleh kering meski mempelai seolah lambat datang. Seolah Tuhan Yesus lambat datang. Dunia mungkin menawarkan kenyamanan yang membuai. Kita terbuai dengan keadaan dunia. Namun peringatannya tetap bergema terus. Tuhan datang, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Waspadalah, berjaga-jagalah. Jangan sampai ketika pintu pesta perjamuan dibuka, kita didapati sedang kebingungan, mencari api yang telah padam. Biarlah momen kenaikan ini membangkitkan kerinduan kita akan surga, sekaligus memperkokoh kewaspadaan kita, agar kita tetap berjaga-jaga hingga langkah kaki sang raja terdengar kembali di ambang pintu, dan kita bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab pada saat yang tidak kita duga, sang mempelai akan datang. Pastikan pelitamu tetap menyala dan kirbatmu penuh dengan minyak. Saudara, mari kita selidiki hati kita. Bila perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan akan kedatangan Tuhan, akan bagaimana kami harus bersikap dalam kehidupan ini. Seperti pujian ini katakan, selidiki ya Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Tak ada yang tersembunyi bagi
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Petrus 3 ayat 4, di situ kita diingatkan, kata mereka, di manakah janji kedatanganmu itu? Mungkin ini pertanyaan buat kita juga, saudara. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Berita tentang kedatangan Tuhan sepertinya sampai sekarang pun tetap sama, Tuhan gak datang. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tapi berita firman Tuhan yang bergema dalam kita menanti kedatangan Tuhan. Ayat 11 dikatakan, ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tapi janji firman Tuhan katakan gini, jadi jika segala sesuatu itu hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan betapa suci dan salehnya harus hidup inilah adalah minyak yang harus kita siapkan, kita berjaga-jaga. Sewaktu Tuhan Yesus datang, pelita kita tetap nyala karena kita membawa minyak itu. Sekali lagi, berita tentang kenaikan selalu berhubungan dengan kedatangannya.